Siapa namamu? Pragos. Pragos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ospita dari program studi D3 Sekretari dengan NIM 21S3008. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang mata kuliah manajemen perbankan. Pasti kalian bertanya-tanya tentang apa sih manajemen perbankan itu sendiri. Manajemen dalam perbankan pada intinya adalah mengatur segala bentuk kegiatan keuangan bank itu sendiri. Adapun menurut syariah muamalah, manajemen perbankan adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan. Di sini saya akan menjelaskan satu kasus yang termasuk ke dalam manajemen resiko, di mana kasus ini adalah kasus hilangnya simpanan nasabah Maybank senilai 20 miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika Winda ditawari oleh pelaku berinisial A, seseorang yang menjabat sebagai kepala cabang di Maybank. Winda mengaku ditawari untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka dengan bunga simpanan yang tinggi dibanding produk simpanan bank pada umumnya. Kemudian, Winda tergiur dan segera menyetor uang senilai 20 miliar dengan rincian untuk rekening atas namanya sendiri sebesar 15 miliar dan rekening kedua atas nama ibunya, yaitu Floreta sebesar 5 miliar rupiah. Rupanya, pelaku A tidak benar-benar membuat rekening berjangka sesuai yang dijanjikan di Maybank. Tersangka memasukkan semua data-data untuk membuat korban percaya bahwa dirinya sudah dibuatkan rekening berjangka di bank tersebut. Uang milik Winda selanjutnya ditarik tanpa sepengetahuan dan seizin dari Winda. Pelaku kemudian mentransfer uang korban ke rekan-rekan tersangka, kemudian diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Setelah mendapatkan laporan dari Winda, pihak kepolisian langsung memproses kasus tersebut. Laporan tersebut terdaftar di Balai Reskrim tanggal 8 Mei 2020. Kemudian, Mabes Polri melakukan penelusuran pada aliran dana rekening tersangka yang berkaitan dengan hasil kejahatannya. Belakangan diketahui pelaku juga rupanya menghadapi kasus serupa yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Hingga akhirnya penetapan A sebagai tersangka dan langsung ditahan guna menjalani pemeriksaan oleh penyelidik. Semua aset pelaku juga turut disita. Juga demikian, artinya Winda tidak dapat meminta ganti rugi melalui lembaga pinjaman simpan atau LPS. Kenapa? Karena jika ditelusuri dari kasusnya, bank tempat Winda menyimpan uangnya tidak sedang mengalami kesulitan seperti irasional dan sistemik sistematik. Kasus yang sebenarnya dialami oleh Winda ialah kasus penipuan, penggelapan dana, serta pemalsuan data pribadi. Karena pemalsuan rekening atas nama Winda, artinya simpanan Winda di bank tidak benar-benar ada, sehingga bukanlah tanggung jawab LPS. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa Winda akan menerima ganti rugi dari PT Bank Maybank Indonesia, yang akhirnya berkomitmen untuk mengganti Winda sebesar 16,8 miliar, yang seharusnya menurut polisi total kerugian korban sejumlah 22 miliar 879 juta rupiah. Komitmen tersebut dimunculkan dari proses mediasi yang difasilitas Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saat ini proses mediasi masih berlanjut. Sedangkan sisa uang yang belum diganti akan menunggu proses penyelidikan dari Mabes Polri. Dengan digantinya uang Winda bukan berarti menghapus peristiwa pidana dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan satu orang tersangka berinisial A yang menjabat sebagai kepala cabang Maybank Cipulir dan terduga pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God! Wow!